Yaitu kepada Al-Mukarram Ustaz Haji Muhammad Syauqi Zainuddin MZ. Kepada beliau kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Hadratul mukarramun, para alimul ulama, para habaib, para masyayikh, para asatiz dan ustazat, para hujjaj, para sepuh dan bini sepuh, wabil khusus guru kita bersama Al-Mukarram Dr. Andes Kiai Haji Abdul Rashid, guru saya Al-Mukarram Ustaz Haji Yusuf. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia guru-guru kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemudaan, bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adikku sekalian, para keluarga besar dari Majelis Asmaul Husna, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi sudah banyak yang disampaikan oleh guru kita Habibanal Mahbub Habib Abdullah, yang saya yakin beliau banyak bercerita tentang majelis ilmu. Sekarang ini selain milad majelis ilmu, ada peringatan maulid sekaligus walimatun nikah. Jadi pembagian tugas saja, karena tugas saya sekarang ngomong yang kedua, berarti ngomongin maulid aja Kiai. Begini, sekarang ini banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit orang yang mampu menjadi contoh. Memberi contoh mudah, tapi menjadi contoh jauh lebih susah. Itulah sebabnya kenapa Allah nyuruh kita orang jaga karsa ini nyontoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kita lihat baginda Nabi. 13 tahun beliau berdakwah di kota Mekah, awal-awal perjuangan. Kapan cuma nanamin kita nilai-nilai keimanan, meninggikan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur. 13 tahun beliau berdakwah, dicaci maki, dilempari kotoran onta, sahabat-sahabat pada dibantai. 13 tahun berdakwah hanya untuk menanamkan pondasi dengan harapan di mana-mana insya Allah kalau pondasi kuat bangunan kapan aman. Betul ya? Pondasi rapuh pan bangunan rubuh. Pondasi mencong lah bangunan miring. Bangunan bagaimana pondasi bang? Kita orang hidup di Jagakarsa, bagaimana imannya? Imannya nggak akan kelihatan pasti, tapi refleksi dari gejala keimanan itu yang akan terlihat. Apa yang bisa kita contoh dari baginda Nabi? Tadi saya bilang, baginda Nabi ini dalam berdakwah mengembalikan nilai-nilai keimanan kepada Allah. Yang sekarang ini kalau kita mau jujur, tingkat keimanan kita sama Allah mulai lentur nyaris luntur adanya. Lentur nyaris luntur. Apa buktinya Syauqi iman kita ini sekarang nyaris luntur? Ayo bang. Sekarang ini kapan kita ini lebih sering memikirkan penyakit jasmani tapi lupa memperhatikan penyakit rohani? Betul? Kita ini di Jakarta nih, kalau kena penyakit jasmani buru-buru kita cari dokter. Kagak cukup dokter umum, kita cari dokter spesialis. Kagak ada di Jakarta, pergi ke Singapura. Apain? Penyakit jasmani. Padahal penyakit jasmani paling hanya mencelakakan dunia, tidak sampai menghancurkan akhirat. Contoh nih yang sekarang lagi rame nih, COVID. Ya, ini semua masih ketakutan sama COVID nih. Ini semua kita nih berasa ketakutan sama COVID nih. Padahal maaf, saya tanya sekarang, yang parah dari COVID itu apa sih? Orang kalau kena COVID yang paling parah tuh bisa apa sih? Paling mati, selesai urusan. Iya kan? Lah kalau begitu apa bedanya COVID sama penyakit lain?
gagal jantung mati juga, diabetes mati, gagal ginjal mati, tidur aja bisa mati kalau di tengah jalan. Lah emang? Tapi lihat efek yang dihasilkan dari COVID nih sekarang. Maaf, bahkan cara kita ibadah sama Allah pun udah mulai berubah gara-gara COVID nih. Dulu apalagi kalau lagi awal-awal COVID tuh, sholat pada suruh jaga jarak. Padahal yang ketularan COVID tuh ada pada depan, bukan samping-sampingan. Ya, masjid pada ditutupin. Silaturahmi sekarang angkanya mahal. Orang sekarang salaman udah kagak mau lagi jabat tangan. Dia lupa. Baginda Nabi mengajarkan, Bang, ketika dua orang bertemu kemudian berjabat tangan, selama masih berjabat tangan Allah sedang gugurkan dosa di antara keduanya. Sekarang jabat tangan udah kagak mau. Gimana? Ini mau silaturahmi apa mau adu tinju sebenarnya? Iya, saya nggak bilang COVID nggak ada, Bang. COVID ada. Cuma yang saya sayangin kita umat Islam yang dirugiin dari COVID nih. Betul. Coba lihat nih COVID nih. Mau Ramadan COVID naik. Ntar Syawal naik lagi. Kemarin Idul Adha, PPKM level 4. Ini maulid nih. Ini maulid nih udah mau naik lagi nih COVID nih. Gue heran. Ini COVID penyakit apa setan sih sebenarnya? Lah kok kita umat Islam yang dicari-cari kesalahannya? Ayo kembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah, Bang. Ini obat yang paling mujarab di musim COVID nih. Tuh, penyakit jasmani hanya untuk menghancurkan dunia, tidak sampai mencelakakan akhirat. Tapi penyakit rohani, dunia kita dijauhin, akhirat kita akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Qadirul Jalil. Ketika kita kena penyakit jasmani, kita lupa janji Allah. Apa? Wa Nur Muhammad Iskandar Eski, beliau pernah ngajarin begini, bahwa yang namanya iman, kata beliau, ada 4. Pertama, ada al-imanu yazidu wa la yankusu. Ada iman yang selalu naik, kagak pernah turun-turun. Ini iman siapa nih? Ini imannya anbiya, imannya nabi. Jadi Bapak Ibu, para nabi itu semakin diuji semakin besar imannya. Semakin digojlok lah semakin kencang cintanya sama Allah. Apa buktinya? Belum ada satu nabi pun mengundurkan diri jadi nabi. Betul? Kalau RT banyak. Ayo buka sejarah. Ada nabi yang diuber-uber sama umatnya sendiri. Ada nggak? Nabiullah Musa alaihissalam. Ada nabi yang dicemplungin ke dalam api besar. Ada nggak? Siapa? Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ada nabi yang sampai masuk ke dalam perut ikan besar. Ada? Siapa? Nabiullah Yunus alaihissalam. Bahkan baginda Nabi sekalipun sebagai khatamul anbiya nggak pernah luput dari cobaan dan ujian. Ayo, awal-awal perjuangan, Bang, baginda Nabi itu yang justru melarangnya berdakwah itu datang dari paman tercintanya. Bahkan nggak tanggung-tanggung, paman tercintanya ini menawarkan sesuatu yang nggak mungkin bisa kita masyarakat umum nerima. Nggak mungkin bisa masyarakat umum nolak. Apa yang ditawarin sama paman baginda Nabi saat itu? 3 tak. Harta, tahta, wanita. Saat itu belum ada kuota. Yang banyak onta. Ditawarin 3 buah tak. Apa jawaban baginda Nabi saat itu? Dengan tegas baginda Nabi bersabda, wahai paman tercinta, bahkan apabila kau sanggup menaruh matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, hancur luluh jasadku dibuat karenanya, niscaya tidak akan selangkah kaki pun mundur untuk menegakkan agama Allah di dunia ini. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ya emang iman Nabi mah mantep, Bang. Selalu naik, kagak pernah turun. Itu yang pertama. Yang kedua, ada al-imanu la yazidu wa la yankusu. Ada iman yang kagak naik tapi juga kagak turun-turun. Stabil imannya. Ini iman siapa nih? Ini imannya para malaikat. Jadi, Bang, kalau malaikat selalu berbuat baik, dia nggak dapat pahala. Malaikat nggak pernah salah, ya jangan heran.
Apa? Ya malaikat cuma tunduk apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Ada malaikat yang semenjak diciptain zikir kerjaannya, zikir aja udah kagak berhenti sampai sekarang. Ada malaikat yang diciptakan sama Allah tugasnya sujud, ya sujud aja udah kagak bangun-bangun sampai sekarang. Malaikat maut, malaikat Israel ditugaskan apa? Tugas malaikat Israel mencabut nyawa, ya udah dicabutin aja tuh nyawa atu-atu, kagak pakai protes. Nggak pernah malaikat Israel bercanda sama nyawa orang, tadi cabut ditaruh lagi, dicabut lagi ditaruh lagi, nggak pernah. Bahkan yang paling dahsyat itu buat saya ada seorang malaikat yang semenjak diciptakan sama Allah sampai sekarang ini belum ada tugasnya, tapi kagak pernah protes nih malaikat. Malaikat Israfil tuh dari pertama diciptain sampai sekarang belum pernah ada kerjaan tuh. Iya, tapi nggak protes. Jangan pernah berharap malaikat Israfil nanti bakal cek sound duluan. Udah selesai kita di Jagakarsa. Kau bisa iman malaikat stabil karena malaikat cuma diberikan akal tapi kagak dikasih nafsu. Nih bedanya nih. Iman malaikat stabil, malaikat cuma dikasih akal kagak dikasih nafsu. Nah itu yang kedua. Yang ketiga ada al-imanu la yazidu wa yankusu. Ada iman yang kagak pernah naik malah cenderung turun terus. Parah amat iman nih. Ini iman siapa nih? Ini imannya para hewan bang. Jadi para hewan kalau serba berbuat salah, bu, kalau hewan berbuat salah nggak usah dimarah-marahin, ya. Nih pulang pengajian nih, ibu berasa lapar di rumah, emang nasi kebuli udah habis. Pulang ke rumah berasa lapar, ngelihat di dapur ikan tinggal atu-atunya di atas meja. Ambil nasi balik ke meja, ikan digondol sama kucing. Lah jangan pakai dimaki-maki tuh kucing bang. Emang apa lah kucing? Ayam kalau lagi datang syahwatnya kagak perlu tengok kanan kiri, makan aja, naik nangkring aja udah. Apa? Ya ayam. Kambing kalau lagi datang laparnya kagak perlu nyari guru saya Bang Haji Yusuf. Tadi Yusuf, nih rumput halal apa haram nih ya? Lah habek aja udah kagak ada urusan. Ngapa kambing? Malahan kuda jalan di tengah-tengah kampung kita nih, mana kagak pakai celana. Apa malu? Lah ya udah, emang kuda. Jangan besok abang begitu ngelihat kuda kagak pakai celana terus telak pinggang. Dasar kuda kagak punya pikiran, siang-siang mana gondal gandul lah, kitanya yang gila. Ngapa ya kuda bang? Kau begitu Sauki, hewan cenderung berbuat salah, jarang banget berbuat baik. Karena hewan cuma diberikan nafsu tapi tidak dikasih akal. Jadi kalau hewan selalu berbuat salah, cukup maklumin aja, jangan pakai dimarah-marahin. Ntar dimarah-marahin imun turun, kena covid lagi ujung-ujungannya. Ya, setuju? Tuh yang ketiga. Yang keempat diajarin sama guru saya, ada al-imanu yazidu wa yankusu. Ada iman yang kadang naik, kadang turun. Ini iman siapa nih? Ini iman kebanyakan orang Jagakarsa. Kebanyakan kita nih bang. Ini maaf nih ya. Ini maaf nih. Iman kita pun naik turun bang. Malah kalau boleh jujur, dulu saya punya orang tua Rahmatul Abror Ki Zainuddin MZ pernah bilang begini, iman kita tuh di Jagakarsa iman tergantung sama siapa kita berteman. Ya, kalau lagi berteman sama tuan-tuan guru, cakep iman orang Jagakarsa bang. Peci kagak copot-copot, sarung kagak ganti-ganti, pengajian datang, ngapa? Lagi dekat sama Ustaz Yusuf. Tapi begitu keluar pengajian aja ada temannya lagi pada mabuk, ikut aja minum. Ada yang kayak begini, yang mana? Oh di sini mah kagak ada, mana ada yang mabuk di sini? Di sini, au belah sono. Tuh iman kita tuh. Iman kita naik turun, tapi wajar. Kenapa dibilang wajar? Karena memang manusia diajarkan sama guru-guru kita, manusia ini sosok yang komplit dan kompleks. Selain diberikan akal, kita juga dikasih nafsu. Makanya kalau mau jujur, nih tiap hari, tiap saat, tiap jam, tiap detik
Dua perkara aja nih kita berantem nih dalam diri kita nih bang. Akal nafsu, benar salah, iya tidak, halal haram, hak batil. Kalau lagi akal kita dijaga karsa menang, jadilah orang jaga karsa ini malaikat berpotongkan manusia. Tapi kalau lagi rendah iman kita bang, maaf, jauh lebih hina daripada hewan. Lah kok bisa Ji? Kita ini lebih hina dari hewan. Hewan aja bentuknya kayak begitu lah, kita lebih hina lagi bang. Coba sebuah sekebo makanannya tetap rumput, ya kan? Nah kalau kita manusia bang, jangankan tibang rumput kalau udah buas kita, bansos ditelan, APBN dimakan, tuh manusia tuh. Nah ayo kita contoh baginda Nabi, dan baginda Nabi yang paling hebat itu akhlak. Bahkan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata begini ketika ditanya sama para sahabat, ya Rasulullah, ma akhlaqur rusul? Ya Sayyidatuna, ma akhlaqur rusul? Ya Aisyah, ma akhlaqur rusul? Wahai Aisyah, akhlak Nabi itu apa? Sayyidatuna Aisyah berkata, akhlak Nabi itu akhlaknya Quran. Jadi apa yang ada di Quran itu yang Nabi jalanin, kagak pernah meleset dari Al-Quran. Nah sekarang ini kita mau miris bang, di kita nih sekarang orang yang bisa baca Al-Quran aja cuman 52%. Ini kata guru saya Kiai Haji Syarif Rahmat, beliau pernah bilang begini, dari 100% penduduk Islam di Indonesia, dulu udah 15 menit belum gua? Terus lu tanggung jawab sama guru saya ya. Dikit lagi Bang Haji ya. Guru maafin ya. Begini, kata guru saya bikin penelitian tentang Al-Quran adalah dari 100% penduduk Islam di Indonesia, ternyata yang bisa membaca Al-Quran ini cuma 52%. Tibang bisa doang tuh 52. Artinya masih lebih dari 40% penduduk Islam di Indonesia buta huruf hijaiyah. Baik, dari 52% itu turun lagi, hanya menjadi 30% saja penduduk Islam di Indonesia yang bisa membaca Al-Quran secara tartil. Artinya tartil apa? Tepat tajwidnya, fasih makhrajul hurufnya. Karena dalam Al-Quran sendiri kita semua orang Islam diperintahkan warattilil Qur'ana tartila, baca Al-Quran itu secara tartil. Tapi yang terjadi hanya 30%. Dari 30% mengecil lagi kata guru saya, hanya tinggal 14% saja yang mampu menerjemahkan Al-Quran secara ilmu, baik tafsir, hadis maupun alat. Hanya 14%, termasuk guru-guru kita di dalamnya, hanya beliau-beliau saja. Ya, emang kenapa Ji? Sebab kalau kita mengambil istimbat, mengambil hukum langsung dari apa namanya, dari Quran, dari sumbernya, dari hadis, saya khawatir yang dalam bahasa pesantren dulu diajarin dolu fadolu, bisa sesat bahkan bisa menyesatkan. Kenapa? Karena bahasa Al-Quran adalah bahasa sastra yang paling tinggi yang pernah turun di dunia ini, yang pernah ada di dunia ini. Bahkan bukankah setiap nabi diutus itu sesuai dengan kondisi zamannya? Nabi Musa diutus lagi umatnya demen sama ilmu sihir, makanya mukjizat terbesar Nabi Musa apa? Tongkat bisa berubah jadi ular. Betul. Nabi Isa ketika diutus, umat Nabi Isa lagi senang sama ilmu-ilmu pengobatan, makanya mukjizat yang terbesar diturunkan Allah kepada Nabi Isa apa? Menghidupkan orang yang sudah mati. Pun baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau diutus ke dalam dunia ini, diutus ke dunia, terutama di Jazirah Arab, saat itu orang Arab lagi senang hal-hal yang namanya syair. Makanya mukjizat terbesar baginda Nabi itu berupa Al-Quranul Karim. Jadi ayo di majelis Asmaul Husna ini, selain membaca ratib, membaca Asmaul Husna, baca maulid, ayo kita biasakan di luar majelis ini untuk menghidupkan lagi Al-Quran di kehidupan kita ini. Amin ya rabbal
alamin. Mudah-mudahan ini aja dah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kalimat-kalimat yang salah. Terima kasih kepada tuan guru sekalian. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.